Halo teman-teman, di kesempatan ini aku mau bahas tentang beasiswa-beasiswa DAAD. Jadi DAAD itu adalah sekelompok beasiswa yang memang diselenggarakan oleh pemerintahan Jerman. Dan jenisnya ini banyak banget dan targetnya juga banyak banget. Ada sangat bervariasi banget. Dan DAAD sendiri juga punya kantor di Indonesia. DAAD Kantor Regional Indonesia. Yang mana ada websitenya sendiri. Dan biasanya itu banyak banget, tapi kadang-kadang akan sedikit memusingkan buat kita untuk mengidentifikasi kita bisa melamar yang mana sih untuk S1, S2, maupun S3. Jadi semangka ini aku mau coba bahas tentang DAD yang pendaftarannya dibuka selama 2022 ini. So, simak videonya sampai habis. Ya, jadi untuk DAD sendiri atau untuk beasiswa Jerman itu mereka sudah menyatakan sih kalau misalkan beasiswa S1 itu jarang ada yang penuh, dalam arti beasiswa S1 yang juga menyertakan uang hidup dan kawan-kawan itu jarang banget atau bahkan hampir gak ada. Jadi kalau misalkan kalian kayak gitu mungkin larinya ke fondasi kayak gitu atau organisasi. Tapi kalau misalnya S1 dari DAD sendiri tidak menyediakan yang seperti itu. Kalau misalkan kalian mau yang ada uang maintenance dan ya tuition fee itu mulai S2 sampai S3 kayak gitu, dan juga untuk peneliti yang di atas S3, postdoctoral researcher. So untuk DAD sendiri, ada satu skema yang cukup menarik untuk kita bahas, yaitu scholarship yang development related postgraduate courses. Jadi EPOS itu, aku nggak tahu singkatan E-nya itu apa, tapi EPOS pokoknya. Itu tuh tematiknya itu berganti setiap 2 tahun sekali, kayak gitu. Jadi misalkan 2022 ini mereka merekrut dengan tema-tema tertentu di universitas tertentu, 2023 mereka belum tentu untuk membuka opsi itu lagi. Mereka membukanya 2024 lagi kayak gitu. Jadi ini namanya tuh biannual. Jadi mereka buka setiap 2 tahun sekali. Kita cukup beruntung sekarang kita 2022 ada beberapa yang bisa kita lamar. Jadi kita langsung pergi aja ke websitenya si DAAD kayak gitu untuk lebih mengenal tentang beasiswa-beasiswa yang ya bisa kita apply untuk Jerman. Jadi ini kantornya DAAD. Jadi ini websitenya DAAD, bisa kalian lihat bahwa DAAD Indonesia itu memang ada kantor regionalnya sendiri di Indonesia dan ada websitenya daad.id yang top level domainnya itu ID kayak gitu. Memang kantornya sekarang lagi menurut websitenya lagi nggak buka untuk publik kayak gitu, cuman bisa kalian tetap kontak dan informasinya tetap lengkap kayak gitu. Ini kalau saya lihat ya, itu biasanya itu banyak banget kayak gitu. Dan ada di sini tuh ada beasiswa DAD yang sedang buka sekarang. Yang sedang buka sekarang itu EPOS untuk S2 dan S3 dan juga S3 dan postdoktoral untuk yang bidang luar angkasa, aeronautics, energy dan transportation research kayak gitu. Ini lagi buka sekarang. Yang lain sayangnya lagi belum buka kayak gitu. Kayak summer internship, mereka punya summer classes biasanya dan ini lagi nggak buka. Sekarang misalkan kalian lihat ya di sini di graduate ya buat S2 S3. Ini biasanya tuh banyak banget. Ada yang dari pemerintah daerah, ada yang dari misalkan kayak gini di ITB dan kawan-kawan. Jadi ini macam-macam kayak gitu. Sangat bervariasi banget. Jadi kan tentu aja kita bingung ya kalau misalkan nggak ada nggak ada petunjuk yang bisa kita daftar itu yang mana kayak gitu. So di kesempatan kali ini aku mau bahas yang EPOS kayak gini karena yang EPOS ini So di kesempatan ini aku mau bahas yang EPOS karena yang EPOS ini yang bisa kita lamar sekarang ini kayak gitu ya. Jadi ada brosurnya tuh bisa kalian lihat yang EPOS tuh kalau nggak salah di sini. Jadi itu tuh ditujukan kepada rekan-rekan yang sudah lulus dengan minimal 2 tahun pengalaman kerja profesional. Oke, jadi memang membutuhkan pengalaman kerja, jadi tidak bisa dilamar oleh rekan-rekan yang fresh graduate. Sayangnya seperti itu, kayak gitu. Jadi ada coursesnya dan ada official announcement-nya. Aplikasinya dikirim langsung ke univnya, kayak gitu. Jadi si DAAD Indonesia tidak terlibat. Ya, pokoknya nanti kalian langsung juga meng-apply waktu kan apply univnya. So, kita lihat PDF-nya. Bisa kita lihat ya, di sini udah banyak banget yang lagi buka untuk EPOS ini. Jadi di EPOS ini ada beberapa macam bidang studi. Jadi dia kan bilang kan intake every 2 years. Jadi untuk pembukaan EPOS selanjutnya itu tahun 2024. Jadi kan manfaatkan kesempatan sekarang ini kayak gitu. Ada beberapa bidang studi, misalnya kayak economic, development cooperation, engineering, keteknikan dan kawan-kawan. Di institusinya ada keterangan juga bahasanya apa dan gelarnya apa kayak gitu kan. Kemudian kita ambil deadline-nya yang intake buat ini, DAD scholarship yang ini kan. Rata-rata masih bisa di-apply kan. Yang tutup bulan Maret tuh cuman yang ini aja, yang PhD buat ini sustainability itu yang tutupnya bulan Maret. Yang lain
Yang lain masih bisa, kurang lebih sama ini sih, International Media Studies tutup bulan Maret, sudah tutup kemarin. Tapi di luar itu kalian masih bisa melamar macam-macam kan kayak gitu. Jadi kalian manfaatkanlah dengan baik kesempatan ini. Sekarang kita lihat ya, kalau misalkan kita mau daftar tuh kayak gimana. Aku kasih contoh satu deh. Misalkan yang mana enak ya? Yang ini deh, yang Engineering in Energy and Environmental Management ya. Jadi di Univ ini, Flensburg, menggunakan bahasa Inggris, jadi keterangannya tuh melihat websitenya. Oke, kita pencet aja, nggak apa-apa. Jadi di sini ada tulis websitenya si Flensburg. Kemudian setiap kali kalian mau melihat proses admisi ya kan, pencet aja di admisinya kayak gitu kan. Kemudian bagaimana cara apply admission requirements-nya. Di sini ada requirements-nya, punya IPK yang bagus kayak gitu. Lulus dengan paling tidak 4 tahun akademik dan tidak lebih dari 6 tahun akademik. Jadi nggak boleh lulus di atas semester 12. Tapi di Indonesia kan nggak boleh kan kayak gitu sekarang. Kalau nggak salah di Eropa dia sudah kayak gitu. Kemudian juga punya pengalaman kerja minimal 2 tahun. Dan bisa membuktikan profisiensi bahasa Inggris dengan mengumpulkan sertifikasi bahasa. Entah itu TOEFL skor 80, TOEFL IBT, atau IELTS band 6 kayak gitu. Oke, tidak ada keterangan harus menguasai bahasa Jerman, nggak ada code sertifikasi bahasa Jerman, jadi it's okay, kayak gitu. Oke, kemudian yang di sini, how do I apply? Kalian bisa lihat ya, gimana cara apply-nya tuh. Pertama melihat deadline-nya. Oke, deadline-nya kayak gimana lagi? Jadi intake-nya misalkan di sini. Oke, jadi ini deadline-nya. Di sini intake 2022. Oke, kita nggak intake 2022 kan, kita intake 2023 harusnya. Jadi kita lihat di sini 2023. Oke. Jadi di sini ada untuk registrasinya 31 Juli 2022. Masih lumayan panjang. Kemudian final application-nya, semua PDF-nya dikirim melalui ke email ke sini kayak gitu kan. Oke, sebelum 31 Agustus kayak gitu. Dan pengumumannya akan dikasih kurang lebih 2023 bulan Januari kayak gitu. Jadi kalian persiapkan dengan baik lah. Kalian persiapkan dengan baik dan kalian emailkan dengan baik juga kayak gitu. Jangan ada yang salah. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diisi kayak gini. Ada online application form. Jadi kayak gini. Ini ada registration formnya. Kemudian kalian nanti di PDF-nya itu ada tombol submit by email, ya kan, emailkan aja. Dan juga ada beberapa dokumen lain yang harus dikumpulkan bersamaan dengan application form itu, yaitu CV yang ditandatangani, kemudian ijazah, S1, transkrip, kemudian surat keterangan kerja selama 2 tahun dengan stempel dan kop surat, kayak gitu. Motivation letter maksimal 1000 kata yang ditandatangani sendiri dengan ekspektasi, motivasi, dan kawan-kawan. Dan juga ini, reference to current occupation. Jadi jelaskan juga, kayak gitu. Bukan jelaskan sih, ini harusnya itu berarti surat rekomendasi. Rekomendasi yang terkait dengan pekerjaan kalian dan juga para pakar di bidang kalian, kayak gitu. Oke. Kemudian minta 2 rekomendasi. 2 rekomendasinya juga dengan kop, stempel, dan tanda tangan. Satu ini profesional, berarti harus dari rekan kerja kalian atau atasan kalian waktu kerja. Dan satu ini sifatnya akademik, berarti dari mungkin dosen kalian atau supervisor kalian atau dekan kalian dan kawan-kawan kayak gitu. Tidak dalam amplop ya, kayak gitu. Kemudian sertifikasi bahasa, begitu. Oke, untuk DAAD scholarship applicants, yaitu kita harus niat nomor 4 dulu sebelum bikin nomor 5. Kalau misalkan mau apply DAAD, kita isi dulu DAAD application form, kemudian di-attach di PDF application-nya, kayak gitu. Oke, kita lihat lagi aja, kayak gitu. Jadi DAAD application form ada ini, kalian bisa lihat sendiri, dan kalian bisa isilah pokoknya, kayak gitu kan, nama dan kawan-kawan. Oke, kayak gitu. Jadi ini formnya. Kalau misalkan ini kan ada univnya kan, univnya di Jerman kayak gitu. Ya ini kan isi berarti Flensburg ini, kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kemudian ya kan kirim aja full PDF-nya ini ke Flensburg ini, kayak gitu. Oke. Jadi 31 Juli untuk yang ini S2, kayak gitu. Kemudian kalau misalkan kalian dapat di Desember harusnya atau Januari. Jadi mungkin kurang lebih kayak gini sih contoh untuk daftar DAAD e-pos terutama. Nanti mungkin linknya yang lain-lain tuh kalian bisa cek sendiri. Ya jadi memang DAAD ini terlihat mungkin kadang-kadang membingungkan. Orang-orang selalu bilang kalau misalnya studi di Jerman tuh mudah, studi di Jerman murah, biaya hidup di Jerman murah. Cuman
jarang ada yang benar-benar kayak beasiswa yang benar-benar membawa kalian rutin buka setiap tahun ke situ dan orang-orang tahu secara umum. Itu jarang. Maksudnya kayak misalkan beasiswa Jepang ya, Max, itu kan setiap orang tahu bahwa setiap tengah tahun akan buka, setiap tengah tahun lagi akan buka, kayak gitu kan. Kalau misalkan ke Korea, GKS juga setiap awal tahun akan buka. Cuman kalau misalkan Jerman ini kan agak beragam ya beasiswanya, karena memang banyak peluang juga, banyak pendanaan dan kawan-kawan, sehingga mungkin agak mengintimidasi buat kita, kayak univ yang mana yang bisa kita apply, kemudian jurusan yang mana. So, at least buat yang ini, kalian bisa persiapkan agak jauh-jauh hari, kalian persiapkan dengan matang, karena yang kali ini aku sampaikan lumayan jauh kan deadline-nya, jadi segera siapkan semuanya, sertifikasi bahasa, dokumen, dan kawan-kawan. Kalau misalnya butuh bantuan apa-apa, boleh email. So, semoga video ini bantu. Mungkin di next kesempatan aku juga akan bahas univ-univ Jerman yang lain. Jadi, tunggu videonya. Thank you for watching and see you on next video.